telah dipaparkan oleh Pak Menteri tadi, tentu saya juga apresiasi Pak terhadap capaian. Akan tetapi beberapa temuan-temuan itu kita minta untuk segera ditindaklanjuti Pak Menteri, sehingga itu menjadi kesempurnaan bagi kementerian yang Bapak pimpin. Nah, berikutnya yang kedua, fenomena ini sebenarnya terjadi di berbagai daerah kaitannya dengan jembatan-jembatan timbang, Pak. Minggu lalu, sehabis kunjungan kerja spesifik di Surabaya, saya melakukan perjalanan darat menuju Banyuwangi, Pak Menteri. Selepas tol, itu banyak sekali jalan-jalan yang sudah kondisinya memprihatinkan lah. Karena saat ini juga di musim hujan, tentu ini diperparah oleh angkutan-angkutan yang melebihi kapasitas. Baik overload maupun overdimensi. Harapan saya bagaimana jembatan-jembatan timbang yang ada itu difungsikan dengan optimal, Pak. Benar kata kawan-kawan tadi bahwa ada jam-jam tertentu Pak, dioperasikan, ya. Sehingga para sopir pun di dalam menjalankan kendaraannya, karena sudah tahu bahwa jam-jam ini buka, sore buka, misalnya malam tutup, dia menggerakkan di saat jam-jam tutup. Apa kemudian yang terjadi? Maka kerusakan jalan yang diperparah oleh kendaraan-kendaraan overload overdimensi itu yang kemudian menjadi penyebabnya. Kemudian kedua, di samping artinya tadi dari sisi negatifnya, tentu bila ini dioptimalkan jembatan timbang akan menambah PNBP penerimaan negara bukan pajak, Pak. Saya kira nanti bisa digunakan untuk membangun yang lain. Ketiga, kaitannya dengan di Ketapang sudah mulai menumpuk Pak aktivitasnya, Pelabuhan Tanjung Wangi. Seminggu yang lalu saya juga diundang oleh KSOP dalam rangka ekspor perdana komoditi-komoditi yang berasal dari Banyuwangi. Selama ini Banyuwangi, Jember, dan kawasan Tapal Kuda itu masuk ke Surabaya. Pelindo beserta KSOP mencoba untuk menginisiasi ekspor perdana dari Banyuwangi. Akan tetapi kesulitannya di dalam bagaimana menentukan kesamaan jadwal, Pak. Kesamaan jadwal dari pengapalannya itu dari Banyuwangi menuju ke negara-negara lain. Nah, dari diskusi dapat saya petik, dapat saya simpulkan bahwa bila dimungkinkan, Pak, karena ini perdana dalam rangka untuk memicu pertumbuhan ekonomi yang ada di Banyuwangi dan sekitarnya, kiranya ada subsidi Pak terhadap transportasi kan di ekspor perdana ini. Boleh dilakukan barangkali 2 atau 3 kali, selebihnya saya kira itu sudah bisa berjalan sendirinya. Nah, di sinilah barangkali Pak, di samping kita memungut sesuatu atau mengutip sesuatu untuk penambahan pemasukan bagi negara, tentu juga bisa memperlancar, ya, mempermudah kebutuhan-kebutuhan agar daerah tersebut bisa melangsungkan ekonominya dengan baik. Yang keempat, pelabuhan ini saya cerita di Dapil, pelabuhan yang ada di Jangkar, Pak. Saya kira itu juga memungkinkan untuk kiranya aktivitas tol laut yang berada di Ketapang Banyuwangi itu, Tanjung Wangi, bisa dipindahkan, yang dari Banyuwangi menuju Lembar bisa dipindahkan ke pelabuhan Jangkar yang ada di Asem Bagus, Pak, agar ada keseimbangan. Tempo hari pernah sudah dilakukan, ya Sebagus, Pak. Tempo hari sudah pernah dilakukan sebuah kajian, akan tetapi tindak lanjutnya hari ini saya belum mendapatkan gambaran, karena bupatinya pernah menyampaikan ke saya agar itu bisa segera terrealisasi. Berikutnya, terakhir saya ingin mengingatkan bahwa kita 2 tahun yang lalu sudah melakukan kunjungan juga, bahkan kunjungan komisi datang ke sana, rencana penambahan pembangunan dermaga Kalbut. Terakhir saya dengar hanya butuh review saja terhadap rencana induk pelabuhan. Saya pernah juga menyampaikan ke Pak Menteri pada saat kunjungan mau Nataru, Pak Menteri katanya dengan Kalbut, mohon ini menjadi juga perhatian khusus Pak Menteri.
Terima kasih. Semoga sehat selalu semuanya. Yang beribadah puasa semoga lancar. Terlebih Ustadz William di belakang tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sumail. Akibat odol jalan rusak Pak ya. Jadi odol